para calon pengamal Dalail Khair. Saya bersyukur siang ini bisa datang dari berbagai kota. Tadi ada dari Madura, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari semua wilayah datang hadir ke tempat ini untuk mendapatkan ijazah dalail yang merupakan satu amalan para kekasih Allah, para wali dari sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in hingga di Indonesia di abad ke-16 dan 17 dilakukan oleh para aulia, bahkan hingga awal abad ke-20. Anak kiai yang disebut dengan Gus itu pasti jadi kiai. Contoh nih, Willy Salim, dia 5 tahun lagi dia jadi kiai. Kenapa? Karena sudah saya nobatkan sebagai Gus Bina Insya Mulia. Saya punya anak 6. Yang perempuan, ini salah satu anak saya juga. Yang perempuan nggak dipanggil Ning, dipanggilnya Teh, sama dengan santet, dipanggilnya Teteh kalau yang lebih tua. Anak saya berteteh. Yang laki-laki dipanggilnya juga agak Gus, jangan Gus kakak saja. Ya. Ke yang atas juga mainnya kan sama di kontradiksi. Jadi di Bima itu nggak ada Gusnya. Maka Willy Salim lah Gusnya yang saya anggap sebagai anak angkat. Jadi itu tadi saya bilang ini Gus. Yang komplain siapa? Ada yang komplain. Yang komplain itu yang Gus asli besar. Pas komplain, itu kan bukan anak kiai, anak angkat kiai, sama saja. Itu namanya Gus. Saya bilang punya tugasnya nanti harus bikin pesantren begitu. Ya, sekarang mau umroh dulu, Kenapa? Karena selalu berpikir untuk banyak orang. Saya berteman dengan Ustaz Diri itu menarik ibu bapak semuanya. Satu hal, dakwah. Ustaz Diri dakwah kepada siapapun nggak melihat. Siapapun ketemu dia didakwahin. Coba bayangkan. Orang ketemu dengan saya ketemu langsung didakwahin. Dia bilang siapa tahu hidayah nyampe melalui saya, begitu kan? Kenapa Islam harus hadir untuk semua, tidak untuk kelompok tertentu? Sama dengan prinsip saya. Saya ini punya prinsip. Islam itu harus betul-betul rahmatan lil alamin. Ya. Kalau rahmat untuk semua, berarti bagaimana menghadirkan Islam itu bisa dinikmati oleh semua, menjadi jalan damai, menjadi jalan kebaikan, menjadi jalan yang merekatkan, mengikat persaudaraan. Kenapa orang beragama itu yang muslim diikat oleh al-ukhuwah, yang selalu mengikuti. Jadi anak-anak sekarang bingung mana bab korupsi yang haram ini nggak ada. Karena kita selalu al-muhafadzah 'alal qadimis. Tapi wal akhdu itu nggak ada upaya bagaimana memperbarui yang baru. Kita masih sibuk dengan semuanya yang bersifat masa lalu, nostalgia. Kita selalu bilang Islam itu dulu bla 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 bla. Dulu tahu nggak Islam itu dulu maju luar biasa. Ada Ibnu Sina bidang ilmu kedokteran, ada Al-Khwarizmi, ada Al-Farabi. Dalam rangka bisnis kita ini terlalu banyak orang yang nakalnya, yang jujurnya sedikit. Berarti kita harus hati-hati, ekstra hati, ngeluarin itu hati-hati, ngeluarin barang hati-hati. Ada orang transaksi, wah siap bagusnya. Tadi wudhu lagi, lagi capek banget bolak-balik. Dulu awal pertama saya terakhir itu udah berwudhu, baru seminggu nggak sanggup, malam mau tidur wudhu dulu, baru tidur pengen pipis. Jadi keingetannya ke pipis. Kalau terus-terusan tiap hari istrinya marah, dia diam, pasti dia jadi wali. Tapi kalau istrinya marah-marahnya jadi wali. Karena istiqomah tiap hari sabar, menahan amarah dari istrinya, pasti jadi wali. Jadi kalau pengen kita jadi wali, cari istri yang betul-betul toleh gitu. Sabar, jadi wali gitu. Jadi ini canda ya, jangan serius ini ya. Jangan ngantuk. Jadi intinya di situ. Maka di dalam Al-Quran sangat jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, qalu rabbunallah, mereka mengatakan Tuhanku Allah, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Yakin Ar-Razzaq Allah, Al-Ghani Allah, semua jalan terbaik Allah yang kasih. Kita hanya bisa usaha saja. Siapa bilang manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil? Banyak yang sungguh-sungguh gak berhasil, sabar kaprah, betul gak Bu? Karena Allah tidak menghendaki itu tadi. Ya, yakin. Maka kita bergantung, berharap. Gak mau bawa baju. Saya nggak suara, saya nggak suara nanti gak enak. Karena ada orang yang memahami pakaian itu penghormatan itu dari pakaian. Harusnya dilihat tuh amplopnya. Iya kan? Orang lihat pakaian saya, ya. Karena pakaian itu marah orang tuh, tidak menghormati kiai. Karena lihat pakaian saya memang ada siapapun. Kalau di konten namanya komplain tuh, ada kiai sepuh datang semua, saya pakai kaos pun nggak pernah berubah emang pakaian saya. Kecuali saya ngasih sambutan, apapun saya pasti pakai baju ini. Ini untuk sambutan aja, baju 3 ini. Suruh nyambut pasti pakai baju, tapi kalau nyambut saya pakai kaos. Habis gitu, amplop masuk ada macam-macam. Coba kalau nanya amplopnya berapa? Kan nggak pernah ada yang nanya ke saya kalau amplopnya berapa? Ya. Kalau amplop saya itu pasti 100 juta, 50, 20, kalau kasih itu kan mana-mana gitu. Jadi menghargai itu ukurnya dari apa yang kita pakai. Padahal penghormatan tidak harus dengan pakaian. Ini kan cara pandang. Saya dianggap full adab sini. Pasti ada ya Allah. Perasaan saya nggak ada bagus ya Allah pakai kaos oblong cuma kan nggak pernah dimarahin sama malaikat. Mana ada pakai kaos. Ini contoh saja. Jadi kita istiqomahi sesuatu, hidup dengan cara saya sendiri. Termasuk bahwa semuanya boleh. Ini semua orang-orang yang dalam masyarakat boleh suatu jalan yang mau berkah dan rezeki. Maka saya harus hargai dengan baik. Jadi kalau tamu di mana harus siapin. Tamunya berapa? 300, siapin 300 pack. Ya, harus ada snack, harus ada makan, kan begitu. Wali santri datang berapa ribu pun kalau penjemukan itu siapin. Berapa ribu yang datang? 10.000 siapin. Apapun kegiatan harus siapin makan kalau ada tamu datang. Nah kalau tiap hari kita ini datang tamu beratus-ratus ngurusin tamu kita, dapur ini bukan ngurusin santri. Itu yang saya bilang, pahami saya ini punya prinsip yang berbeda. Jadi jangan kaget juga kalau kesana hari lain dimarahin sama satpam. Satpamnya satpam. Gak mungkin pakai hari Kamis depan kamu gitu. Diusir satpam. Saya ini kiai, dijawab sama satpam, jangankan kiai, kata pakai wali pun gak boleh. Wali nggak boleh aja nggak boleh, apalagi kiai. Kenapa? Kalau kita toleransi ini rusak semua sistemnya. Itu jalan saya. Saya nggak pernah datang ke kondangan. Dulu awal saya bangun pesantren, saya datang ke kondangan. Kalau saya datang, saya itu kayak borongan Pak. Lain tadi baik. Yang khutbah nikah, yang nikahkan, yang doa, yang nasehatin. Wali ini juga. Ada sebentar itu sama-sama bisa nggak teman? Bisa. Saya bilang setan gundul datang ke saya tolong. Itu prinsip saya kan. Saya didik semua santri, kalau ada orang minta tolong kepadamu, tolong dia. Jangan pernah tanya agamanya dulu. Ada orang tabrak mobil ditanya, kamu Islam apa enggak? Mati duluan kalau gitu. Menolong tuh nggak perlu nanya agamanya, nggak perlu nanya nasabnya. Kamu Gus apa bukan? Kamu di Ba'alawi apa? Kamu jadi nggak perlu. Nolong dia semuanya, nolong aja saya bilang. Makanya saya bilang, tolong semua. Coba buktiin. Ini bisa dibaca kaget. Dan bikin namanya kaos. Wah itu ada yang minta PDIP, tetap PDIP. Ada datang lagi, ada yang minta PKS, tetap lagi PKS. Ada yang minta PKB, pakai partainya apa? Saya ideologinya ahli sunnah wal jamaah. Kalau partai saya ya pasti partai hijau. Pasti di hati saya itu 24% ya PKB gitu kan. 24 karat saya itu. Karena syarat orang NU jadi 24 karat pun harus ber-PKB kan. Kalau yang masih belum ber-PKB harus ber-PKB gitu ya. Pasti
bukan berarti kita nggak boleh memanggil yang lain. Semua caleg kita bantu yang datang. Semua calon bupati beda-beda partai kita bantu. Beda itu urusannya. Itu karena al-ukhuwah al-mahdiyah, al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah al-basyariyah. Nah, saya datang ke partai, bantu, saya butuh caleg yang bagus. Saya pilih calegnya nih, A, B, C. Ada artis waktu di sini, kamu caleg, saya udah sini. Pulang mesti duit satu kali. Ini bisa dibayar bukan? Apa isinya tuh kan? Saya pikir makanan. Kalau makanan saya terima, karena makanan bukan santai guys. Dibuka, pulang Singapura ya, masya Allah banyak banget ini. Saya marah. Kita ini berteman bersahabat. Saya nggak pernah terima ini. Ambil lagi. Sekali lagi makanya kalau datang sekarang saya udah paham sebenarnya sama apa dia jas gitu kan. Nggak mau. Karena saya jaga itu istiqomah saya. Malah kalau wali santri ada jalan baru di sini nih atau di Luxor. Semua wali santri Bima harus paham. Tidak boleh infak, sedekah, wakaf, ngasih hadiah ke pesantren ataupun ke saya. Pesantren Bima dari mulai berdiri sampai hari ini tidak terima infak, sedekah dan wakaf. Ya. Berat istiqomah itu berat. Ini banyak yang saya kalau yang Ustaz paham banget di masyarakat saya. Saya nggak pernah makan kurban, akikah apa nggak pernah. Kalau lebaran juga, lebaran beli sate, beli kambing sendiri, motong walaupun saya kurban, saya jaga betul. Ya, makan. Itu masuk dalam kategori tirakat saya secara pribadi. Banyak yang saya tirakatin. Saya bilang saya pengen tirakatin apa saja yang bisa yang menjaga diri saya. Ya. Itu saya kira penting. Nah, para bapak dan ibu semuanya boleh mau sambil puasa boleh, tidak berpuasa juga boleh, baca saja boleh. Gimana ukurannya? Tiap hari, satu hari, Senin baca Senin, Selasa. Tadi ngobrol sama saya di depan ya Bu ya, dapat ya. Siapa yang Mas saya tuh Bu ngabar saya. Ayo next, yang ke-9. Kita hitung bareng-bareng ya, karena ini hadiah utama dan hanya satu. Iya. Siapakah yang akan mendapatkan umroh dari ayahandanya Haji Imam Jazuli Al-Sema? 5, 4, 3, 2, 1. Merem semuanya Pak, biar kelihatan iklan. Di benar Ustaz. Siapakah? Ada Jeng dekat jeng nih. jeng jeng jeng. Selamat Kepada Bapak Abdul Fauzi Brebes. Nggak ada orang ini. Nggak ada orang ini. Ini harus dicek nih. Masya Allah. Selamat Bapak Abdul Fauzi. Ada nomor handphonenya Kak, brother. Kita cek. Memastikan benar Bapak Mamas, Bapak masih muda juga, belum nikah ya? Wah, sama Dari tadi. tadi yang Dari tadi yang dapat kok belum nikah. muda. Rombongan apa sendirian? Dua, sama teman. Tadi malam mimpi apa? Mimpi apa? Kirain mimpi basah. Udah punya paspor belum? Belum punya paspor. Bisa Nah lagi. itu kan mau umrohnya sama uangnya kan. Gak bisa Mas. Gak boleh ya. Yang Promo dan hadiah utama yang baru saja kita lihat, hadiah paket umroh dari ayahanda Sabaraha, Kesna, Sabaraha. LCMA. Kesna sabaraha. Mungkin kami kembalikan kepada Kami hitung. pembawa. Hitung. Buat hitung. Pagi-pagi. 2,8 tadi disebutnya. 8 juta. Masya Allah.